Oke guys, hari ini saya akan COD atau delivery laptop Toshiba C640 kemarin yang saya review kemarin, dan alhamdulillah laku di daerah Boja, daerah Kendal ya. Alhamdulillah laku dengan harga yang sudah pantas, dan hari ini saya akan bikin vlog ya, vlog perjalanan ke sana, dan juga nanti sampai sana akan kita bikin vlog juga. Oke. Ikuti perjalanan saya. Oke. Oke, perjalanan kita mulai dari Pelamongan Indah, klaster yang saya tempati, yaitu di Jasmine Park Pelamongan Indah ya. Oke teman-teman, hari ini perjalanan kita adalah menuju ke desa Melandang, Dusun Melandang, desa Kaligading, di daerah Boja Kendal. Perjalanan kita lumayan jauh hari ini ya teman-teman ya. Jadi ikuti perjalanan saya mulai awal sampai akhir ya. Dan juga kita akan mereview juga wilayah Kota Semarang atau jalan-jalan utama Kota Semarang yang akan kita lalui nanti ya teman-teman ya. Jadi bagaimana jadi arah atau rute ke Boja itu, arahnya kemana? Mari kita ikuti ya perjalanannya. Ini di situ nanti di depan ya, di depan itu ada pertigaan, kita ke kanan ya teman-teman ya. Ke kanan ke arah Jalan Majapahit ya. Arah Jalan Majapahit. Oke, ini ada pertigaan. Kalau ke kiri ke situ nanti kita menuju ke perumahan-perumahan di klaster-klaster yang lain ya. Karena di Pelamongan Indah ini banyak sekali klasternya ya. Salah satunya adalah klaster Jasmine Park yang saya tempati. Oke. Kita lurus ya ke sana ya teman-teman ya. Kita lurus. Kemudian nanti kita akan ada pertigaan ya. Pertigaan lagi ke sana ya, kita lurus. Ada pertigaan lagi, nanti kalau ke kanan itu ke arah Meranggen, kemudian Tegowanu, Gubuk, sampai tembusnya Purwodadi atau ke Purwodadi ya. Ini kalau ngiri itu arahnya ke Semarang Kota ya. Jadi sesuai dengan tujuan kita, nanti kita akan mengarah ke kiri ya, mengarah ke kiri. Oke. Nah, di depan itu adalah pabrik ya. Di situ rentetan pabrik aparel ya. Yang biasa aparel itu pabrik garmen kalau tidak salah teman-teman. Jadi yang kerja di sini ya silahkan angkat tangannya ya. Oke ya. Yang sudah kerja di sini dan tahu video ini bisa komen-komen di sini, berbagi pengalaman di Semarang ya. Kita lurus ya, kita lurus. Ini Jalan Majapahit ya teman-teman ya. Kita lurus nanti yang akan gedung yang akan kita review pertama, bukan kita review, yang kita lewati itu adalah berhadapan-hadapan, itu ada Central City dan Transmart ya. Jadi dua mall ini ya saling berhadapan. Nah, yang kanan ini Central City ya, di situ ada bioskop juga, dan di kiri saya itu ada Transmart. Oke, kita sudah berada di Jalan Majapahit ya, Majapahit. Di pertigaan kalau ke kanan serong dikit itu ke Jalan Soekarno Hatta ya, ke arah Telogosari. Kalau ke kiri ini Jalan Fatmawati ya, Fatmawati. Kalau lurus terus itu menuju ke arah Ketileng ya. Dan di Ketileng itu ada salah satu rumah sakit yang besar di Kota Semarang itu, yaitu Rumah Sakit Wongsonegoro. Oke. Kalau ke kanan tadi adalah ke Jalan Soekarno Hatta, lurus terus nanti menuju ke arah Telogosari ya. Telogosari yang terkenal dengan toko-toko gadgetnya di Semarang. Di sana banyak sekali toko-toko gadget ya di Telogosari itu. HP, laptop gitu ada di sana. Oke, kita lurus terus. Nah, itu kalau kanan itu ke arah Telogosari tadi ya. Kita sudah melewati, itu ada masjid. Kita lurus ya, kita lurus terus. Oke, kalau kita lurus nanti sampai ke arah
tembusnya ke Simpang 5 ya, jadi ke kota ini, ke Simpang 5. Jadi sebelum ke Simpang 5 nanti kita akan melewati ya beberapa spot-spot yang akan saya jelaskan nanti. Nah ini ada pertigaan, ini ke kiri ke arah Gemah ya teman-teman ya, ke Gemah Raya itu. Yang belum tahu aja itu. Oke, kita lurus lagi. Oke, kita lurus ke perjalanan kita percepat ya teman-teman ya, biar nanti sampai ke Kamboja itu tidak terlalu kesiangan ya. Jadi saya khawatir kalau ke sana itu kalau siang hujan ya. Masalahnya di daerah Kamboja itu daerah yang agak tinggi dan biasanya agak hujan. Dan di sini kita sudah berada di eh, flyover ya, Kali Banteng ya, flyover Kali Banteng ya. Salah satu flyover yang ada di Semarang teman-teman. Di flyover ini ada dua jalur ya, dari arah kanan saya nanti ada jalur ya, arah kanan saya dari arah pelabuhan. Nah itu ada mobil-mobil itu dari arah pelabuhan dan pertemunya di titik ini dan menuju ke sana. Oke, perjalanan kita lanjut ya. Ini pertemuan dari tadi dari arah pelabuhan dan ini pertemuannya di titik saya tadi. Dan mobil yang kanan saya ini berasal dari arah pelabuhan tadi ya teman-teman. Kita lurus terus, nah teman-teman kita lurus di Kali Banteng ya. Siapa yang tahu Kali Banteng teman-teman? Yang tahu silahkan komen ya. Kali Banteng ini daerah yang lumayan ya. Di sini sisi kanan, sisi kiri ini. Nah, kalau sudah berada di daerah sini itu banyak kendaraan-kendaraan besar ya, karena ini memang di jalan raya utama menuju ke arah Kendal ya. Jadi sebelum ke pelabuhan, kalau sudah sampai sini pasti kita menemui kendaraan tronton besar-besar. Jadi lebih hati-hati saja teman-teman ya kalau di sini. Sebenarnya saya kalau berdampingan atau di belakang tronton itu saya berusaha menghindar teman-teman. Berusaha menghindar karena emang ketika di dekat samping kanan atau kiri tronton itu kadang di situ ada titik blind spotnya. Jadi seorang supir itu tidak tahu keadaan kita di samping atau di belakang kita. Makanya ketika kita berkendara waktu di depan kita ada tronton lebih baik kita agak menjauh saja. Kalau kita kendaraannya kecil seperti motor seperti itu, nah resikonya sangat tinggi teman-teman. Oke, kembali ke perjalanan kita. Oke, kita sudah berada di Ngalian, tepatnya di daerah sebelum BSB teman-teman. Itu depan itu sudah BSB. BSB itu apa ya teman-teman? Salah satu kawasan yang dikembangkan oleh swasta, yaitu dikembangkan oleh Citraland. Citraland ya. Citraland yang mengembangkan ini. Yang kalau yang dikembangkan Citraland yang selama pengalaman saya, Citraland itu kalau mengembangkan rumahnya lumayan lumayan mahal-mahal, pokoknya yang di atas 500 juta lah, nggak ada yang di bawah 500 juta kayaknya. Ini salah satu spot yang lumayan bagus di BSB ya, di BSB salah satu kawasan yang dikembangkan oleh swasta. Ini emang dibentuk seperti sebuah kota modern ya. Settingannya kota modern atau kota masa depan. Sini emang indah sekali, dibangun dengan indahnya di BSB dan harganya pun memang mahal-mahal seperti yang saya bicarakan tadi. Dan di BSB ini kita di sini yang saya ketahui itu dikembangkan ya, sedang dikembangkan satu pembangunan mall ya, mall yang kedua pembangunan universitas Unika yang ada di sini ini sedang dikembangkan. Kalau yang Unika itu sudah jadi ya, tapi untuk dipakainya saya belum tahu, tapi untuk gedung-gedungnya sudah jadi. Dan kalau untuk mallnya, kayaknya setahu saya itu belum jadi selama saya lewat di sini. Memang mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama ya untuk pembangunan mall itu ya. Mungkin seperti itu. Dan di sini juga ada pabrik Kubota
yang berkembang di sini. Kayaknya di daerah ini juga emang proyeksi ke depan kota masa depannya Semarang ya. Dan di sekitar sini di daerah ini itu hawanya sudah lumayan dingin teman-teman ya. Karena emang ini posisinya sudah tinggi. Lumayan dingin dan sejuk ya dibandingkan dengan Semarang kota yang sekitar Simpang 5 atau ke timur atau Semarang Timur itu suhunya dengan sini itu sangat beda. Saya merasakan di sini itu lebih sejuk enak ya. Seperti itu. Yang mau punya rumah di sini silahkan. Ini saya ikut eh, ya memberitahu saja harganya yang pasti di atas 500 juta. Di bawah 500 juta kemungkinan kecil ada ya. Kemungkinan kecil tidak ada. Jadi silakan sesuai budget saja ya di Semarang. Ini salah satu kawasan di Semarang BSP. Oke, kita percepat ya motornya ya. Walaupun yang saya percepat ini tidak motornya, tapi ini saya percepat saja. Ini masih di wilayah BSP. Oke, kita ke sana lurus terus. Nanti setelah ini ke Kecamatan Mijen, salah satu kecamatan di Semarang yang hawanya emang cukup dingin. Ya, oke, kita sudah ada di Mijen. Dan kita masih lurus terus nanti ke arah Boja. Boja adalah perbatasan antara Semarang dengan Kendal. Jadi Mijen itu kecamatan terakhir Semarang ya, yang masuk wilayah kota Semarang. Kemudian kalau Boja itu sudah masuk wilayah Kendal, jadi bukan wilayah Semarang lagi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di wilayah Boja tadi ya, wilayah Boja. Dan di sini kita akan menuju ke desa Melandang, desa Melandang. Bukan salah, dusunnya Melandang, desanya Kaligading ya. Kita ke arah lurus terus ya teman-teman ya. Bisa kita amati daerah sekitar sini masih ya alami, banyak pohon-pohon alam ya alami. Oke, kita lurus terus di situ nanti. Oke, kita sudah berada di pertigaan ini ya. Kita berhenti dulu sebentar ya teman-teman ya, untuk mengamati kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, apakah ada sesuatu yang berbahaya. Oke, kalau ke kiri saya nggak tahu, yang pasti sesuai map itu kita harus ke arah lurus itu ya teman-teman ya. Oke, kita jalan lagi, kita tengok ke belakang dulu teman-teman. Apakah ada kendaraan yang lain yang mengganggu perjalanan kita? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Oke. Kita masih lurus teman. Jaraknya dari sini kurang lebih sekitar masih 1,5 kiloan ya dari sini. Tidak terlalu jauh ya, sesuai map yang saya lihat. Sudah dekat, cuman kayaknya jalannya masuk ya nanti ya. Daerah ke desa Dusun Landang itu kayaknya agak masuk ya. Oke, kita amati lagi. Oke, kita berhenti sejenak, kita amati dulu. Kita harus lurus atau belok ya. Kita amati dulu. Oke. Sisi kanan, sisi kiri, air gunung,
kita amati lagi, kita cek map lagi ke arah mana yang benar. Oke, kayaknya kita nanti di situ ada pertigaan, kayaknya kita harus lewat pertigaan itu ya. Let's go. Sip. Wah, ini benar. Kita cek dulu. Oke, benar. Oke, titiknya ini teman. Kita ke kanan aja. Kita cek dulu ke depan, ke belakang ada kendaraan yang lewat atau enggak. Kalau sudah aman kita cus langsung menuju cus. Ya, kita ini turunan teman-teman. Wah, ini kita mau kemana ini? Saya bingung. Wah, kita mau ke hutan atau kemana? Tenang teman. Ini bukan kanan saya ini. Ada jagung. Kalau ada jagung pasti di sekitar sini ada penduduknya. Oke, jangan takut teman-teman. Oke, kita masih lurus ya. Kita sudah sampai sini, teman-teman. Kita cek dulu ya. Itu ada orang lewat ya. Aku mau tanya dulu. Enggak usah, enggak usah. Kita lanjut aja dulu. Kita cek map aja. Ngapain tanya-tanya? Oke ya. Oke, gimana ini? Saya masih galau ini. Oke. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Enaknya kemana ya? Oke, lurus saja. Daripada nanti kalau ke kiri balik lagi ke Semarang nanti saya nggak sampai-sampai nanti. Oke, kita lurus saja dulu. Oke nah, wah ini sekitar saya ya teman-teman. Ini kok kayak hutan ya. Waduh, jangan-jangan sampai nanti yang pesen bukan manusia. Wah. Oh, jangan khawatir, itu ada motor teman-teman. Dan dicek aja, jalannya ini bagus loh. Masa mau ke hutan seperti ini jalannya? Bukan. Itu ada penduduk teman-teman. Hore, ada penduduk. Alhamdulillah. Oke. Wah. Ini ada pertigaan. Saya bingung ini. Mau ke kiri, mau lurus atau ke kiri ini? Wah. Kita cek map dulu ya. Kita cek map dulu ya. Oke, kita cek map. Oke, kita lurus teman-teman ya. Kita tetap lurus saja ya. Lurus. Kita tetap lurus saja dulu. Wah, jalannya kok semakin kayak gini teman-teman. Walaupun jalannya bagus, tapi kok semakin menyempit ya. Waduh ini. Oke, kita lurus saja. Oh, itu ada. Hati saya sudah ayem, tentrem, karena di situ ada rumah ya. Oke, kita lurus terus teman-teman. Wah, itu ada rumah lagi. Alhamdulillah. Wah, ini yang mana lagi nih? Oke, kita masih lurus teman-teman ya. Sesuai map, sesuai panduan map ya, Google Map. Tapi kadang Google Map itu bikin bingung ya kadang ya. Tapi 90% membantu kok Google Map itu. Yang 10% kadang buat bingung. Kalau buat bingung itu kadang ini loh teman-teman. Teman-teman itu tidak memahami jalan, langsung lurus. Akhirnya mapnya itu ketika kita sudah kelewatan, itu mesti mapnya akan merubah jalur seperti itu. Sebenarnya yang bikin kamu bingung itu seperti itu. Kamu tidak hati-hati, tidak memahami map dulu. Seperti itu. Kita lurus saja teman-teman ini. Wah, kok jalan turun kayak gitu ya teman-teman ya? Waduh, ini. Wah, kita turun. Kok ke hutan ini? Aduh. Kalau ke kanan tadi ada rumah. Wah, ini. Kayak ada hutan kayak gini. Wah. Lumayan indah nih pemandangannya. Tapi saya agak khawatir ini. Semakin ke sana kok semakin gak ada rumah ini. Aduh. Gimana ini? Wah, alhamdulillah. Itu ada rumah di kiri jalan saya. Ada rumah ya. Kita lurus lagi teman-teman sesuai panduan map kita ya. Jalannya ya masih bagus. Wah, itu ada anak SD teman-teman. Kita cari yuk, kita tanya yuk. Waduh, lari dia. Gak mau ditanya dia. Oke, kita lurus aja dulu. Oke.
Wah, ada rumah bagus teman-teman di samping saya. Oke, kita lurus saja. Saya nggak mau lihat dulu rumahnya, nanti aja. Saya masih mencari orang ini. Oke, wah, jalannya kok bercabang-cabang gini. Bingung saya teman-teman. Mau kemana ini? Tapi ada rumah ya. Alhamdulillah ya. Wah, ada desa di tengah sini teman-teman. Bagus. Ya, ya, ya. Jalannya juga sudah lumayan bagus ya teman-teman jalannya. Wah, ada yang naik motor itu. Mau kemana Neng? Oh, cowok kok Neng. Mau kemana Kang? Itu salah tadi. Oke, kita lurus lagi teman-teman. Oke, lurus. Wah, aku kayaknya agak khawatir ini. Yang mana yang mau saya tuju? Wah, itu ada mobil di sini teman-teman. Wah, kemana ya? Oke, lurus aja dulu ya teman-teman ya. Kita lurus saja ya. Wah, itu ada anak sekolah teman-teman. Anak-anak kecil. Oke. Oh ya, kita lanjut aja dulu. Deng 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 deng. Stop 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 stop. Wah, ini ada SD teman-teman. Katanya tadi yang mau COD ketemunya di SD. Apakah di SD ini ya teman-teman? Kita tanya dulu aja ya. Oke, kita tanya dulu. Kita berhenti sejenak ya. Sambil ngopi-ngopi dulu. Oke. Wah, ini kita sudah sampai di rumahnya ini. Alhamdulillah. Wah, di sekitar sini itu banyak-banyak pohon ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau saya ini tinggal nunggu Bu nanti. Tinggal nunggu. Ini udah nyala. Untuk chargernya kayak gini Bu. Tapi aman ini. Oh, aman. Nggak apa. Untuk baterainya masih baru, jadi baterai nanti masih ada garansi sekitar 3 bulan kalau baterainya ya. Nah, kalau kalau 3 bulan sudah drop, sudah mati sebelum 3 bulan itu masih kita garansi, tapi kalau sudah 3 bulan sudah kita nggak garansi. Ini baterainya masih baru. Kalau kayak gini nanti ini aja Bu, ditutup aja ya. Ini masih 100% ya, sesuai dengan video saya Bu ya. Ini 100%, performa kesehatan masih 100%. Titiknya. Ya. Oke, saya terima ya Bu ya. Iya. Kita hitung dulu. Oke. Saya berani. Masih pisang aja saya apa-apa. Iya. Itu. Oke, kita pulang ya Bu ya. Oke, makasih Bu ya. Nah. Ini kita mampir ke Burjo dulu ya. Di sini ada wifi-nya. Alhamdulillah ada wifi-nya. Kita bisa digunakan untuk santai-santai di sini. Tempatnya lumayan enak ya. Di sini kalau ke sana arah ke agak gunung, ke sini ke Semarang. Saya tadi ke arah ke sana, yaitu ke arah Desa Melandang. Saya tadi ke rumahnya yang ke sana. Kita ada tempat burjo seperti ini. Mari kita santai dulu ya. Kita makan burjonya. Oke, indah banget pemandangannya. Mari kita makan dulu untuk sambil santai dulu ya. Oke, sambil istirahat kita nikmati dulu. Ini burjo ya. Saya di salah satu warung burjo yang ada di tempat tadi, yang ada di dekat saya ngantarkan laptop tadi. Oke, kita makan dulu ya sambil santai. Gitu ya. Nah, untuk makan atau untuk yang dari minum lumayan tempat yang lumayan.
ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita pulang ke daerah Semarang Timur ya, ke Lamongan Indah. Oke, perjalanan kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya, di vlog-vlog selanjutnya, di tentang podcast, tentang hunting-hunting atau tentang delivery order seperti ini. Oke, sampai jumpa kembali.